Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kita jumpa lagi bersama saya Niken Lestari. Dalam video ini pada mata kuliah Pengauditan Perbankan Syariah. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa itu audit perbankan syariah. Simak video ini hingga tuntas karena setelah ini mahasiswa dipersilahkan menjawab pertanyaan evaluasi yang ada di akhir video. Jawaban akan Anda buat dalam format video dan akan dikumpulkan pada akun LMS masing-masing, tentunya sesuai dengan deadline atau tenggang waktu yang tertera. Melalui video ini, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis auditing bank syariah dan pengawasan di bank syariah dari berbagai kajian literatur dan diuraikan dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis fungsi intermediari bank syariah, menjelaskan audit internal bank syariah, menjelaskan ruang lingkup audit internal, dan menganalisis sikap independensi dari audit internal. Beberapa poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama introduction, yang kedua perbankan syariah secara umum, yang ketiga jenis tujuan audit, yang keempat ruang lingkup audit, dan kelima independensi audit internal. Bank syariah seperti bank pada umumnya memiliki fungsi intermediari keuangan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghimpun dana berupa simpanan dari pihak ketiga atau masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. Financial intermediation merupakan suatu aktivitas penting dalam perekonomian karena dapat menimbulkan aliran dana dari berbagai pihak. Nah, dalam konteks ini, aktivitas intermediari keuangan dianggap memiliki resiko kegagalan tinggi. Dan disinilah bagaimana audit internal bank berperan dalam mengelolanya. Pos pasifa dalam laporan keuangan bank adalah elemen yang mencakup semua kewajiban, dan kewajiban harus dipenuhi oleh bank kepada pihak ketiga atau nasabah. Pos pasifa ini sangat penting untuk diaudit karena beberapa alasan utama seperti kepatuhan regulasi, perlindungan nasabah, pemantauan resiko, keuangan bank yang sehat, kepercayaan publik, dan transparan keuangan. Terdapat beberapa tipe audit seperti misalkan financial audit, tax audit, external audit, internal audit, forensic audit, dan teknologi information audit. Jadi, secara garis besar, fungsi audit intern ini bertugas untuk memonitor, memantau, dan menilai efektivitas manajemen risiko dengan tugas inti untuk memberikan kepastian bahwa aktivitas pelaksanaan dari manajemen risiko itu telah berjalan lancar, efektif, dan memberikan jaminan yang wajar bahwa resiko utama telah ditangani dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan bank. 3 alasan utama nih mengapa auditor internal penting untuk bisnis. Yang pertama, melindungi dari penipuan dan aktivitas ilegal lainnya di dalam perusahaan. Yang kedua, memastikan bahwa karyawan mengikuti prosedur yang benar. Dan yang ketiga, melindungi perusahaan dari tuntutan pelanggan atau pihak lain. Audit intern bank itu harus selalu berpedoman pada sasaran yang ditetapkan, yaitu meyakinkan bahwa aturan perbankan yang menganut prinsip kehati-hatian dan telah dikeluarkan Bank Indonesia maupun Bank Syariah secara konsisten, efisien, dan efektif. Jadi, struktur pengendalian intern itu meliputi kebijakan, organisasi prosedur, metode, dan ketentuan yang terkoordinasi seperti misalkan mengamankan harta perusahaan, mengecek ketelitian dan keakuratan data akuntansi, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan baik yang dikeluarkan oleh intern maupun ekstern.
Pentingnya sebagai audit intern itu harus bertindak independen dalam melakukan audit dan dapat mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan kode etik profesinya. Untuk menjaga independensi dan objektivitas, terdapat standar etika yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti integritas, kemudian objektivitas, kemudian menjaga kerahasiaan dan juga kompetensi. Jadi, independensi audit internal adalah kunci untuk memastikan bahwa hasil audit adalah objektif, akurat, dan dapat dipercaya. Hal ini juga membantu memastikan bahwa organisasi memiliki mekanisme pengendalian internal yang kuat dan efektif. Nah, sebagai tambahan, independensi mendukung pengambilan keputusan yang baik dan transparansi dalam organisasi. Peran audit internal bagi organisasi perbankan syariah ini ada 3 lini. Nah, mahasiswa sekalian, untuk menguji pemahaman Anda terkait dengan materi tadi, silahkan jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa lembaga bank syariah wajib menerapkan fungsi audit intern bank sebagaimana ditetapkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern bank? Yang kedua, bagaimana dan apa yang akan terjadi apabila seorang audit internal bank syariah kurang menunjukkan tindakan independensi sebagai seorang audit internal? Kumpulkan jawaban Anda dengan format yang sudah saya jelaskan di awal video tadi.